Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Listriana, SSIMT, dosen program studi Teknik Kelautan, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, NIDN 0710078804. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD-UKTPT, bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengajaran saya pada mata kuliah Teknologi dan Mekanika Bahan dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Sebelum berlanjut ke teknik pengajaran, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi dari mata kuliah Teknologi dan Mekanika Bahan ini. Mata kuliah Teknologi dan Mekanika Bahan secara substantif membahas tentang yang pertama secara umum tentang kondisi pada bahan yang banyak digunakan dalam teknik kelautan, terutama terkait kondisi atom yang ada di dalam bahan itu sendiri dan ikatan yang mempengaruhi kekuatan pada bahan. Yang kedua, faktor-faktor pada internal bahan atau mekanika yang terjadi di dalamnya yang tentunya ini mempengaruhi kekuatan pada bahan. Kemudian pengujian dan analisis kekuatan pada bahan, kuat tekan, kuat tarik, dan pengujian yang lainnya. Kemudian yang keempat, perbandingan kekuatan pada beberapa bahan, serta aplikasinya pada bangunan sungai, pantai, dan pelabuhan. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada MK ini ada 5 CPL. Yang pertama adalah S11, berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna. Kemudian P03, di mana mahasiswa bisa menguasai prinsip dan metode aplikasi yang diperlukan untuk rekayasa kelautan yang meliputi bangunan sungai, pantai, dan pelabuhan untuk pengelolaan sumber daya dan aktivitas kelautan khususnya dalam hal pengelolaan bahan menggunakan teknologi yang ada. Yang ketiga, P04, menguasai konsep dan prinsip pelestarian lingkungan. Yang keempat, KU01, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, CPL Prodi yang dibebankan pada MK ini adalah KK01, yaitu mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa, engineering principles untuk membuat atau memodifikasi model di bidang rekayasa kelautan, terutama terkait kaitannya dengan teknologi pada bahan. Adapun CPMK-nya ada 4 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep bahan dan mekanika yang berlangsung di dalamnya. Ini mengacu pada CPL P03 dan KK01. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bahan dan penggunaannya pada bangunan sungai, pantai, dan pelabuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini mengacu pada CPL KU01 dan PO04. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep mekanika secara sistematis dan mampu merekayasa bahan yang diinginkan di lapangan, mengacu pada CPL KK01 dan S11. Untuk metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah, kemudian penugasan secara langsung kepada mahasiswa, dan project design yang kami berikan pada akhir semester. Adapun materi yang disampaikan dalam perkuliahan teknologi dan mekanika bahan ini meliputi yang pertama, perspektif dan klasifikasi bahan atau ilmu bahan. Yang kedua, struktur atom dan interaksi antar atom. Yang ketiga, struktur kristal bahan padat. Yang keempat, difusi. Yang kelima, sifat mekanik bahan. Untuk yang ketiga tadi, struktur kristal bahan padat, ini dilanjutkan dengan arah kristal. Kemudian yang keenam, dislokasi dan mekanisme penguatan. Yang ketujuh, diagram fasa. Yang kedelapan, polimer dan komposit. Serta yang terakhir ke-9 adalah proyek bahan untuk pelestarian lingkungan
yang dilakukan dengan adanya project design. Untuk penilaiannya, kehadiran ada 15%, tugas poinnya 20%, UTS 30%, UAS 35%. UAS di sini cukup tinggi, seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada project design di akhir semester, yang mana ini dimasukkan ke dalam UAS. Siswa tidak mengerjakan lembar soal, tetapi mengerjakan sebuah project design. Kalau di pembelajaran sebelumnya atau di semester-semester yang telah dilewatin, mereka mengerjakan sebuah penelitian sederhana tentang penggunaan dari limbah yang digunakan untuk suatu bahan tertentu yang nantinya bisa digunakan di pesisir. Nah, di situ tugas akhirnya selain membuat penelitian sederhana, outputnya adalah mereka menghasilkan sebuah jurnal yang diterbitkan di jurnal terakreditasi harapannya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang mata kuliah teknologi dan mekanika bahan yang saya ampu. Kemudian akan kita saksikan bersama video pembelajaran teknologi dan mekanika bahan pada pertemuan keempat tentang materi struktur kristal bahan padat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kok ini jumlahnya seiprit ya? Siapa? Cahya. Oh, yang lain Faris. Satu komplotan itu. Lintang, Faris. Apa lagi tuh satunya? Holis, Roy. Banyak. Pagi ini kita akan membahas tentang ini, struktur kristal bahan padat. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah pernah bahas apa? Pekan kemarin. Pekan kedua bahas apa? Nah, kita masuk ke sini, ke kristal bahan padat. Yang mau kita bahas ada sel satuan, sistemnya kristal, kemudian perhitungan jumlah atom dalam sel satuan, ada struktur kristal kubik atau BCC dan FCC. Kemudian yang terakhir densitas kristalin yang mau kita bahas. Pada proses pembentukan struktur kristal, atom-atom atau molekul-molekul penyusun bahan mengatur diri sendiri secara teratur dan berulang dengan arah 3 dimensi. Jadi teratur, nggak acak-acakan gitu. Karena padat kan. Itulah bedanya dengan fluida sama fluida yang gas sama yang cair ya. Kalau mereka kan bebas, tidak beraturan. Kalau padat itu fix, teratur. Strukturnya sudah teratur. Nah, struktur itulah yang disebut dengan kristal ya, yang teratur tadi yang membentuk pola 3 dimensi. Kalau 2 dimensi kan cuma panjang kali lebar. Berarti kalau panjang kali lebar dia punya apa? Luas. Nah, tapi karena ini dia 3 dimensi, maka dia bukan hanya punya luas, tapi punya apa? Panjang, lebar, tinggi. Berarti punya volume, ada volume. Jadi nanti rumusnya yang ke arah volume. Nah, ini ya, pola keteraturan seperti ini. Ini 3 dimensi ini ya, 3 dimensi kan ini kubus, bukan persegi doang. Kalau persegi doang kan cuma ini doang. Nah, ini sampai sini, kubus. Pola keteraturan panjang yang menyangkut puluhan atau banyak atom atau molekul dengan koordinasi atom dan molekul dalam bahan. Jadi jaraknya itu teratur gitu ya. Nggak ada yang lebih panjang ke sana, lebih panjang ke sini, teratur. Itu yang bentuk kubus. Ada lagi yang bentuk heksagonal, HCP itu. Bentuk heksagonal juga indah gitu ya, teratur bentuknya. Jadi panjangnya itu presisi. Nggak ada yang 10,5, satunya 10,6 itu enggak. Jadi sama, 10,5 misalnya 10,5, 10,5, 10,5. Jadi cantik tuh. Jadi kesimpulannya adalah kristal itu bentuk struktur padat yang teratur, ya, bentuk padat yang teratur dan terorganisir secara periodik, berulang. Ini cuma satu bagian. Nanti kita akan lihat ya, ini cuma satu bagian, sel satuan doang dia. Jadi di dalam bahan itu kubus-kubus ini bertumpuk gitu. Nah, di dalam kubus-kubus itu di pojok-pojoknya ada yang bola, di tengahnya ada yang bola, ada atomnya maksudnya. Ya, nyebutnya bola ya. Itu hanya bagian kecil. Ini hanya bagian kecil dari sebuah kristal sel satuan, dia disebut sebagai sel satuan. Kristal terbentuk oleh susunan atom, ion atau molekul yang berulang secara teratur dalam pola 3 dimensi yang khas. Struktur kristal ini menciptakan tatanan yang khas dan memberikan kristal dengan sifat fisik dan kimia yang khas pula. Itu juga akan mempengaruhi apa? Misalnya titik didihnya, titik lelehnya bahan tersebut,
Semakin kompak, semakin kuat ikatannya, maka semakin sulit, semakin tinggi kan titik didihnya. Ibaratnya kalian punya ikatan yang kuat antar teman lah, susah dipisahkan kan? Kalau cuma renggang-renggang udah difitnah, itu kemarin kamu diomongin tuh sama Wulan, Afni gitu. Oh, tega-teganya dia kayak gitu, langsung percaya gitu. Tapi kalau deket, gak mungkin Wulan kayak gitu. Di cross check dulu. Ya, itu. Jadi akan mempengaruhi titik didihnya, titik lelenya, dan sifat-sifat fisik yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah salah satu bentuk kristal dalam salah satu warna. Ini yang pojok ini ya. Nah, ini cuma satu bagian ini loh. Kan kepotong ya. Kubus kan? Kepotong kan ini, bolanya kepotong kan? Yang ada di pojok itu kepotong kan? Nggak utuh bola gitu loh. Ya, nggak utuh bola. Nah, karena dia ada di sini posisinya. Nah, ini unit sel satuan. Sel satuan, banyak. Jadi tersusun kompak, berulang. Tadi kan ada kata-kata berulang ya. Tersusun secara periodik dan berulang. Itu konsepnya. Ini juga struktur yang berbeda. Nah, sebuah kristal terdiri dari susunan sel satuan, unit sel, yang tadi itu, yang periodik di dalam sebuah kisi. Unit sel dapat mengandung atom tunggal atau atom-atom dalam susunan yang tetap. Susunannya fix, misalnya dia Al23 ya Al23. Kristal terdiri dari bidang-bidang atom yang menempati suatu jarak atau D tertentu, tetapi dapat dipecah ke dalam beberapa bidang atom. Tiap jarak D yang berbeda. Nanti akan lebih paham ketika saya tunjukkan gambarnya ya. Makanya saya percepat di awal biar kita fokus nanti ke yang ini. Lanjut ke sini deh. Nah, ini ya. Itu unit sel. Ini yang lebih memudahkan kita untuk memahami. Kalau tadi kan ada bola-bolanya. Ini dianggap bola-bolanya kan ada di titik ini tadi kan? Tut gitu ya. Ini unit selnya itu satu kubus, ini unit sel. Sel satuan. Disebut sel satuan. Sedangkan titik-titiknya yang di pojok itu disebut dengan lattice point, titiknya ya. Bukan selnya, titik. Nah, ini dia. Suatu substansi di mana partikel atom terkemas rapat bersama-sama melalui suatu cara tertentu dengan energi potensial paling minimum. Apa itu energi potensial? Pernah belajar ada energi kinetik, ada energi potensial. Apa potensial? Kalau kinetik itu karena efek dari kecepatan, perbedaan kecepatan. Kalau potensial ada apa? Perbedaan ketinggian. Jadi kalau kalian belajar tentang energi potensial itu kan rho GH gitu tuh. H-nya itu loh. Rho GH, ada pengaruh H. Kalau yang energi kinetik setengah mv kuadrat. Pengaruhnya di kecepatannya. Jadi seberapa cepat dia. Kalau ini perbedaan ketinggian. Nah, energi potensial ketinggian ini dalam tanda kutip terkait dengan jarak. Kalau di sini jarak ya. Semakin jaraknya rapat, ini kan kayaknya semua sisi terisi ya. Bisa dibayangin gini deh. Kalian di bis, sekali lagi saya menganalogikan, ngantuk ya. Sekali lagi saya menganalogikan di bis ya. Kalau kalian naik bis, di bis itu kan sudah tertata, atau di kereta apa ya? Kereta itu kan sudah tertata ya. Rapet, tapi ada tempat duduknya masing-masing. Itu kan susah goyang ya. Artinya tidak akan bergeser gitu. Sudah ada tempatnya sendiri-sendiri dengan jarak tertentu. Beda lagi kalau tidak teratur. Kalau kereta zaman dulu itu umpel-umpel. Jadi kalau terletak di muka itu sisi. Kalau kita di kubus nyebutnya sisi ya. Sisinya, kalau ini kan rusuk, ini sisinya. Kalau terletak di sisi, nilainya adalah setengah atom. Kalau di tengah tadi utuh satu atom, kalau berada di sini dia setengah atom. Yang ketiga coba Gilang dibaca. Mana rusuk? Mak rusak kubusnya. Nah, rusuk itu ini ya, yang ada lidi-lidinya itu rusuk ya. Nah, kan misalnya dia di sini di sini ya. Nempel di rusuk ya. Kayak sate ini ceritanya. Bentar. Iya bener kayak sate nih rusuk nih. Nah, ini dihitung 1/4
Karena kan dia begini ya. Ini cukup yang maju 2 orang, nanti sisanya disebutkan aja berapa ya. Biar nggak makan waktu banyak. Yang punya Zuhud sudah berapa? 1. Ya, betul 4. Yang punya Putri udah 4 juga. Coba lihat. 1. 1. Ah, iya, betul. 4. Nggak bingung ya? Yang siapa, Alfi sudah? Belum? Yang Sigit sudah? Oke, tinggal yang Sigit sama Alfi. Karena kalau kalian nggak praktek, cuma lihat, oh iya ngerti bu, ngerti, ternyata nanti bingung ketika dihadapkan seperti itu, ketika nyoba kan ngerti. Nah, berarti tusuk sate ini disusuk ya, dirusuk seperempat ini berarti. Oh ini atomnya ini seperempat ini mbak, gitu misalnya ada sate-sate yang gitu, total sate 4. Soalnya lain-lain kan. Tadi yang soalnya Alfi itu, soalnya Sigit itu di setiap sudut itu ada, berarti kan 8 tuh. Lalu di sisi dia ada di 2 sisi aja. Plus ada di tengah. 1. Yang Alfi berapa? Coba lihat, Alfi 1. Ya benar 6. Punya Alfi benar 6. Tinggal yang Sigit ya. Tadi bilang berapa? Saya kayaknya dengar tadi bilang berapa? Ya benar. Jadi kan punyamu itu kan di pojok ada. Berarti kan di pojok ada semua, berarti kali 8 kan? 1/8 kali 8. Karena di semua pojok ada berarti ada 8 pojok atau 8 sudut. Ditambah 2 sisi ya. Setengah dikali 2. Ditambah 1 kan? Jadi ini 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Oke, sudah bisa semua. Lanjut. Nah, ini sekarang mikir. Jadi, ada nitrida suatu logam yang mempunyai atom nitrogen masing-masing pada setiap pojok. Masing-masing pada setiap pojok ada. Berarti kalau di setiap pojok ada adalah nitrogennya 1/8 ya. Nitrogennya berarti kalau di setiap pojok ada 1/8 dikali sudut ya 8 berarti nilainya adalah 1. Terus selanjutnya, dan atom logam pada setiap rusuk, anggap kita nggak tahu logamnya apa ya, anggap itu X ya, karena nggak tahu kan logamnya apa ini, X, anggap X. Di setiap rusuk ada. Rusuk tadi perhitungannya 1/4 kan, 1/4 kali. Nah rusuknya ada berapa? Rusuk ada berapa? Nggak rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ada 12 rusuk. Jadi X-nya adalah 1/4 ya, dikali 12. Berapa? 3. Berarti jawabannya adalah yang ada X jumlahnya 3, N. Mana tuh? Ini kan? Ini kan kita nggak tahu, itu ya. Berarti X-nya ini adalah Na3N. Coba dicerna dulu. Ada yang bingung? Caranya ya mirip seperti tadi cara mencarinya, cuma ini bedanya sekarang sudah ada nama unsurnya gitu, ada atomnya. Coba ini yang berani siapa? Oh, enggak, ini dulu ya. Jadi ini caranya tadi sudah kita bahas ya. Caranya untuk memudahkan dengan metode hitung, yang ada di dalam kisi itu dikali 1, yang ada di dalam di tengah-tengah itu kali 1, yang ada di permukaan kisi atau di sisi itu kali setengah, yang ada di sisi atau rusuk itu kali 1/4, yang ada di pojok dikali 1/8. Habis itu tinggal di total aja. Coba ini,
Atom aluminium, satu atom ada di 4 sisi. Dan yang oksigen, satu atom pada setiap rusuk. Kira-kira berapa rumus empirisnya? Masing-masing ada satu atom di 4 sisi. Di 4 sisi itu berarti permukaan kisi. Berarti setengah dikali 4. Setengah kali 4. Setengah kali 4 ya. 2 kan. Lalu oksigennya. Oksigennya berapa? Oksigennya satu atom pada setiap rusuk. Rusuk kan 1/4 tuh. Ya, jadi Al jadi tadi Al-nya berapa tadi? Al-nya satu atom di setiap 4 sisi. Berarti setengah dikali 4 kan? Jawabannya adalah 2. Terus yang oksigennya satu atom di setiap rusuk. Berarti 1/4 kali 12 kan? Berarti 3. Jadi Al 2O 3. Yang ditanya rumus empirisnya kan? Ya. Kalau ditanya total berarti dijumlahkan. Tapi kalau ditanya berapa rumus empirisnya? L 2 3. Lanjut ya. Oh, ini agak-agak ruwet. Semoga puasa-puasa ini tidak. Nah, ini kembali ke FCC, phase center cubic. Nah, di F center cubic ini kan kalian bisa membayangkan ya, tadi dia ada di sisi dan separuhnya, berarti gambarnya seperti ini. Di pojok dia ada seperti ini. Ketika diambil hanya bagian kubusnya doang, dibelah, strukturnya kayak gitu. Strukturnya kayak gini. Ketika dibelah, kan tadi banyak, nah dari sini dibelah kan, ketika dibelah dia jadi seperti ini, pojoknya terpotong-potong, tidak utuh satu bola. Sisi yang bagian permukaan itu tadi juga tidak utuh satu bola, seperti itu gambarnya, bisa dibayangin ya. Nah, kemudian kita disuruh cari tuh yang namanya atomic vector nanti ya. Nah, ini sisinya ya, anggaplah sisinya itu A nilainya. Di sini misalnya A. Nah, pojok yang miring ini, ntar pinjam ya. Susah tapi ya, terlalu besar. Semoga ada jatuh. Ada lagi peniti. Nah, ketika di sini A ya, ini A kan, Pitagoras. Berarti pinggirnya kan pakai Pitagoras toh. Coba Lan, pasang Lan. Ini ke sini nih, miring. Nah, ini A kan berarti ini pakai Pitagoras nanti kan. Nah, sementara ini sudah kelihatan dari situ berapa jumlah atomnya. Ini nih, permisi. Ini kan 1/4 ya, 1/4, setengah deh, nggak 1/4. Setengah ini kalau misalnya tarik ke sini kan, kalau misalnya ditarik utuh, dia jadi diameter kan. Berarti kan 1/4, setengah kan, setengah ini 1. Berarti berapa tuh? R-nya. Ini kan jari-jari. Oh, ini jari-jari. Dia lihat jari-jari deh, bukan diameter. Ini jari-jari. Dalam satu lingkaran ini kan titiknya di tengah sini. Ini satu jari-jari, ini satu jari-jari kan? Paham nggak? Paham kan? Kenapa 4 jari-jari? Ini R itu jari-jari. Kenapa 4 jari-jari? Karena ini kan satu jari-jari. Kalau kita berbicara lingkaran itu kan sebuah lingkaran ya.
Kalau kita berbicara lingkaran, ini kan jari-jari kan? Nah, ini tengah. Ini jari-jari. Jari-jari tambah jari-jari itu diameter. Nah, kalau lihat dari sini, berarti kan jari-jarinya ada 1, 2, 3, 4. Makanya dapat 4R. Ya, kayak gitu. Nah, terus tadi kita kenapa kok bisa dapat A sama dengan 2R akar 2? Ini biar kalian tahu aja kronologisnya ya. Karena ini tadi A kan? Ini tadi A, ini A. Susah. Terlalu gede. Ini A, ini A. Kita akan mencari ininya. Dan ini sama dengan 4R. Itu tuh maksudnya. Nah. Susah ya? Coba kita. Ini mengingatkan kembali Pythagoras sih. Nah, misal gini ya. Ini tadi gini kan. Ini A, ini A. Maka ini berapa gitu kan. Nah, rumus Pythagoras gimana? A kuadrat diakarin kan? Ini anggap misalnya X gitu ya. Ini tanda tanya ya, tanda tanya kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat berarti 2A kuadrat semangka, ibaratnya A kuadrat itu semangka tambah semangka adalah 2 semangka. Ini kuadrat. Nah, biar ini jadi tidak kuadrat, maka ini harus di A akar 2A kuadrat. Yang bisa keluar adalah yang ada kuadratnya keluar menjadi tidak kuadrat. Berarti yang keluar adalah A akar 2-nya tetap. Oke, sampai di sini. Berarti ini kan sama dengan 4R tadi ya. 4R. Jadi 4R sama dengan A akar 2. Kalau ditanya A-nya berarti berapa? Berarti ini dibagi ini. 4R dibagi akar 2. Nah, kalau akar 2 di bawah, ini biasanya kita kalikan dengan akar 2, sini kali akar 2. Biar akar 2-nya nggak di bawah. Sama-sama dikali akar 2, akar 2. Jadi 4R dikali akar 2. Yang di bawah, akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 4 berarti jadi berapa? Nah, ini tak tulis dulu ya, akar 4. 4R akar 2 dibagi 2. Kan 2 kali 2, 4. Berarti akarnya 4 adalah 2. Coret-coret. Jadi 2R akar 2. Itu yang membuat akhirnya muncul A sama dengan 2R akar 2 itu dari situ. Ya. Oke, sekian untuk pertemuan pada pertemuan keempat pagi hari ini. Menjelang siang ya, sudah zuhur. Semoga yang tadi kita pelajari dengan menggunakan alat peraga ini membuat itu cepat ya. Di luar kepala, jadi kalau ditanya itu langsung jawab. Bukan di luar kepala hilang ya. Bukan di luar kepala terus mengumum volatil gitu. Tapi di luar kepalanya itu maksudnya tanpa harus mikir banyak-banyak, langsung sudah cek jawab gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti komposisinya lebih lengkap. Dan ini menjadi PR buat kalian juga untuk memberikan informasi kepada mereka yang tidak hadir. Karena termasuk yang bola-bola ini ya, dikasih tahu ke temannya yang nggak hadir, biar paham. Kalau masih nggak paham, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Udah bingung?